Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahondra Aulia, NIM 0206211007 dari kelas hukum 3A. Saya akan menjelaskan bagaimana keadilan penegak hukum di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangatlah memperhatikan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegak hukum itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam hal ini, seharusnya penegak hukum tidak pandang pilih, harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegak hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat, baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik, bahkan setelah terjadi konflik dalam masyarakat. Permasalahan hukum ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi sebuah negara. Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang sedang karut-marut. Mengapa? Karena dengan adanya pemberitaan di televisi, surat kabar, dan sosial media lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi hukum saat ini sedang karut-marut. Seperti contohnya mulai dari korupsi, bantuan sosial di masa sulit pandemi saat ini, persoalan Habib Rizik yang menjadi kontroversi, dan juga material kelautan dan perikanan yang terlibat dalam kasus korupsi pembelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu sistem hukumnya, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum dan penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, yang menjadi faktor kajian yaitu bagaimana kondisi hukum di Indonesia era reformasi saat ini, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi dan menata kembali sistem hukum di Indonesia era reformasi saat ini. Persoalan-persoalan ini yang akan dibahas. Indonesia dikenal dengan negara hukum dalam arti setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa kasus hukum yang mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, seorang pelajar yang membunuh begal yang menghadang motornya pada Januari 2020 dan kini terancam penjara seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cerminan betapa penegak hukum di Indonesia masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bisa berkeliaran dan kepastian hukumnya tidak jelas, seperti pada kasus yang terjadi saat ini, yaitu tindak pidana korupsi oleh Menteri Sosial di masa pandemi, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dilakukan, tetapi dalam hal ini tidak sedikit para politis yang tidak setuju jika pasal tersebut dijatuhkan kepada Menteri Sosial, dan sampai saat ini KPK belum memutuskan tindak korupsi bantuan sosial di masa pandemi yang dilakukan Menteri Sosial. Perbandingan kedua kasus tersebut seolah menjadi cerminan dalam penegak hukum di Indonesia, di mana kasus yang pertama dilakukan karena tidak sengaja dan dalam keadaan yang mendesak serta upaya melindung diri, sedangkan kasus yang kedua dilakukan secara sadar dan segala perbuatan korupsi merupakan tindakan kejahatan, apalagi yang dilakukan di masa sulit pandemi saat ini.
Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada produk sistem hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan seperti ini, peran manusia dalam menjalankan hukum atau penegak hukum memiliki tempat yang strategis. Masalah transparansi penegak hukum sangat berkaitan dengan kinerja badan-badan hukum atau lembaga penegak hukum yang ada. Lemahnya mentalisme penegak hukum di Indonesia mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan dengan semestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegak hukum di Indonesia, yaitu lemahnya pemahaman agama. Kurangnya faktor ini memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan hukum sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya rendah, maka akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika peraturan hukumnya buruk sedangkan penegak hukumnya baik, kemungkinan muncul sebuah masalah masih terbuka. Kita sebagai mahasiswa harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya supaya hukum di Indonesia ini menjadi kuat dan teguh dan kokoh. Kita sebagai mahasiswa harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya supaya hukum di Indonesia menjadi kuat, teguh, dan kokoh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.